Allahu Allah, 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 Allahu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد, para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah di dalam hari yang mulia, yaitu hari Jumat, di waktu yang mulia, yaitu waktu fajar, waktu subuh. Dan waktu subuh di hari Jumat atau sholat subuh di hari Jumat ini memang sholat yang paling mulia di antara semua sholat. Ada sholat duhur tidak berjamaah, kan itu. Ada asar, maghrib, isya, subuh tidak berjamaah, itu paling rendah. Nanti ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh yang berjamaah, itu di atas lagi pangkatnya, lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Paling tingginya pangkatnya sholat itu adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu paling tingginya sholat berjamaah. Makanya eman-eman, untung-untung kita bisa bersama-sama, sekaligus ada pengajian yang memberikan semangat. Jadi sholat itu paling tinggi pangkatnya, sholat subuh hari Jumat secara berjamaah itu paling tingginya pangkatnya sholat dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Terus kemudian apalagi ketika orang itu sholat isya dilaksanakan secara berjamaah tadi malam, kemudian sampean datang lagi subuh secara berjamaah, itu pahalanya bagaikan orang yang sholat malam atau tahajud, bahasa kita semalam suntuk. Dan jaraknya subuh, tidak harus Jumat ini, tidak harus Jumat, hari apa saja. Pokoknya isya berjamaah, subuhnya berjamaah lagi, ini tengah-tengahnya diganjar bagian orang yang qiyamul lail, bagian orang yang sholat semalam suntuk. Hadis ini disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu bercerita tentang surga.
surga itu seperti ini, surga itu seperti ini. Disampaikan oleh Nabi bahwa surga itu luar biasa. Dari luar, dari dalam kelihatan keluar, transparan, dan kelihatannya ada tembok tapi orang bisa tembus pandang seperti kaca itu. Yang indahnya surga disifatkan Nabi ini. Kemudian sahabat tanya, siapa Nabi yang berhak untuk masuk surga tersebut? Surga yang indah seperti ini, siapa yang bisa masuk ke sana? Nabi mengatakan orang yang begini, orang yang ada 4 disebut oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Nabi mengatakan untuk orang yang shalla bil laili wan nasu niyam. Termasuk yang akan menghuni surga ini tidak sembarang orang. Siapa di antaranya? Orang yang shalla bil laili, orang yang sholat di tengah malam, wan nasu niyam, dalam keadaan orang lain tertidur. Yang lain tidur, pulas malam jam 1 sepi gitu. Dia bangkit, Allahu Akbar. Itu yang akan menghuni surga. Sahabat tanya sama Nabi. Dia mewakili kita ya, pertanyaannya ini mewakili kita. Nabi, tidak semuanya di antara kita ini bisa sholat malam. Karena setiap orang ini memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Mungkin orang yang bisa tidur di siang harinya, malam bisa bangun karena sudah cukup istirahat. Makanya ada tidur namanya tidur qailulah. Itu sunnah Nabi. Ada tidur namanya tidur qailulah. Apa tidur qailulah itu? Tidur menjelang zuhur, bangun ketika zuhur. Itu qailulah. Tidur sedikit. Kalau bahasa jam kita mungkin setengah 11. Setengah 11 tidur, setengah 12 bertepatan dengan azan zuhur bangun. Itu Nabi setiap harinya seperti itu. Namanya tidur qailulah. Kalau tidur setengah 11 tak jaga setengah 2 berarti qailulah. Masih tobu. Nabi merintahkan tidurlah kalian qailulah. Tidur qailulah ini akan membantu kalian untuk bangun di tengah malam. Tapi kan tak semuanya orang bisa qailulah. Ya kalau memang kerjaannya itu yang bisa ditinggal. Ketika di kantor atau di perusahaan, tak pentong bos sate dungkol 11. Nah itu disampaikan oleh sahabat kepada Nabi. Tidak kami semua ini bisa tidur siang sehingga bangun malam, tidak semuanya. Kadang-kadang orang itu tidur malam itu dalam keadaan capek karena sudah kerja 1 hari penuh dengan kegiatan dan aktivitasnya. Berat mau bangun malam, tangi-tanginya subuh itu sudah alhamdulillah. Subuh itu sudah luar biasa bisa bangun. Nah, menanggapi pertanyaan itu Nabi dawuh, barang siapa yang sholat berjamaah isya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah itu bagaikan orang yang bangun separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullahu. Barang siapa yang salat isya berjamaah itu sudah diganjar bagaikan orang yang bangun sampai tengah malam. Barang siapa yang dilanjutkan dengan subuhnya berjamaah bagaikan orang yang bangun semalam suntuk. Orangnya tidur, orangnya tedung, tapi ganjarannya tertulis barokahnya berjamaah subuh, isya dan subuh. Ya asalkan antara isya dan subuh itu tidak digunakan untuk maksiat. Soroh bangun malam tidak mampu, negatif kita kerja setengah 12. Nah, ini tuh. Nah, Allah Maha melihat apa yang kita berbuat. Semoga sholatnya kita subuh berjamaah ini dan tadi malam kita sudah sholat isya berjamaah, semoga kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang bangun semalam suntuk.
Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita membaca tabarrukan sedikit tentang apa yang harus kita laksanakan pada hari ini, yaitu hari Jumat. Disunnahkan ya, satu, yusannul wuslu li hadiriha, disunnahkan untuk mandi bagi orang yang akan hadir sholat Jumat. Hadir sampean garis bawahi. Jadi yang tidak akan hadir sholat Jumat tidak disunnahkan untuk mandi. Bukan tidak boleh mandi, terserah sampean mau mandi, namanya manusia setiap hari ada. Sebenarnya mandi. Banyak orang tidak paham. Ketika dikatakan disunnahkan mandi untuk sholat Jumat, tak usai soro macetlah mandi, kan gitu. Seperti hari raya disampaikan oleh Ustadz, disunnahkan mandi hari raya. Dijawab, telasan tak mandi, tak usah soro. Namanya hari raya pasti mandi. Bukan itu maksudnya. Agar supaya mandinya kita ini mandi niat sunnah. Ketika mandi itu diniati kesunatan, maka dapat pahala. Kalau mandi itu sebagai kebiasaan saja, ya maka oleh berseroom tapi tidak ada pahala itu. Bedanya itu apa bedanya mandi Jumat dengan mandi yang lain? Bedanya itu niat. Niat itu tak majer. Oh, kalau mandi Jumat, mandi niat Jumat bayar 5.000 enggak. Sampean niat dapat pahala, ya tidak bayar. Sampean tidak niat dapat bersih dan wangi tapi tidak berpahala. Ya tidak bayar, sama-sama gratis. Tapi niat ini tidak gampang kecuali orang yang memang satu berilmu, yang kedua dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang setiap Jumat jebor. Tapi banyak pula di antara mereka yang tidak niat melaksanakan sunnah Nabi. Nah, yang dikatakan itu disunahkan agar supaya sampai mandinya ini niat melaksanakan kesunatan sebagaimana mandinya Nabi Muhammad SAW setiap hari Jumat. Sama dengan hari raya disunahkan untuk mandi. Ya memang iya, masa lebaran tidak mandi, tapi agar supaya sampai mandinya ini niat saya mandi di hari raya sebagaimana Nabi Muhammad mandi, lain bobotnya lain. Dan itu berpahala besar. Siapa yang disunahkan mandi Jumat? Bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Jadi andai kata musafir, kita musafir ke Surabaya, kan boleh tidak sholat Jumat. Tapi yang perlu sampean garis bawahi, yang boleh musafir itu tidak sholat Jumat, musafir yang ketika dia berangkat belum ada kewajiban sholat Jumat. Dengarkan dulu biar paham. Musafir yang boleh untuk tidak sholat Jumat itu adalah musafir yang ketika dia berangkat sudah tidak wajib sholat Jumat. Kalau kewajiban sudah datang kemudian dia berangkat, maka wajib sholat walaupun mau ke Amerika. Maksudnya gimana? Kewajiban sholat Jumat bagi pribadi kita kan wajib sholat Jumat ya. Kapan kewajiban itu? Kewajiban itu datang jatuh kepada kita dengan dikumandangkannya adzan subuh. Ketika adzan subuh kita ada di rumah kita, berarti kita nanti wajib sholat Jumat. Sampai adzan subuh Allahu Akbar ada di rumahnya. Dengan sampean subuh masih ada di rumah, berarti sampean nanti wajib sholat Jumat. Tapi ketika sampean adzan subuh di situ Bondo, tadi terserah, yang penting di luar daerah. Adzan subuh sampean di situ Bondo, maka sampean tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Sebab karena kan yang wajib sholat Jumat itu masyarakat setempat. Ketika subuh sampean masih ada di Bulusan, berarti sampean wajib sholat Jumat karena orang setempat wajib sholat Jumat. Tapi ketika adzan subuh sampean ada di Bali, sampean tidak wajib sholat Jumat karena sampean bukan orang setempat, orang yang sedang bepergian.
Kalau adzan subuh kita sudah mendapat kewajiban sholat Jumat, artinya subuh kita masih ada di rumah. Allahu Akbar, subuh sampean di rumah, berarti sampean wajib sholat Jumat. Perkara mari subuh sampean berangkat naik pesawat sampai ke Singapura atau Malaysia atau mana, duhur ada di sana, sampean wajib sholat Jumat. Loh, saya kan sudah di Malaysia, sekarang ini ada Malaysia ini, masa saya wajib sholat Jumat? Saya wajib karena subuhnya sampean masih ada di rumah. Paham nih? Subuhnya masih ada di rumah. Atau sampean ini sudah ada di India, penerbangan dari subuh dari Burusan dari Belimbing Sari, pagi jam 5 atau ada salat subuh berangkat. Duhur sampean ada di mana? Atau di Sri Lanka atau di India sana. Sampean wajib salat Jumat di sana. Beb, saya ini musafir ya. Saya ini musafir, bukan ke Jakarta, Beb. Saya ini ada di Pakistan sekarang. Wajib salat Jumat. Apa sebab? Sampean subuh masih ada di rumah. Sehingga pembebanan sholat Jumat sudah dipikul oleh kita. Kadang dipikul melaku kemana? Wah, sampai naik bis wajib turun untuk sholat Jumat. Sampai naik mobil wajib berhenti. Tidak bisa terus Jumatan langsung kan musafir. Musafir itu boleh sholat Jumat, tidak sholat Jumat kalau berangkatnya sebelum masuk waktu subuh. Kalau sudah subuh sampai berangkat, bukan tidak boleh berangkat, boleh sampai mau kemana terserah, tapi nanti wajib sholat. Nah, kalau sampai berangkat sebelum subuh, jangan sampai luar. Yang penting sudah keluar dari kami. Sorjo lah katakan, adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh ini kan pembebanan sholat Jumat. Ketika adzan subuh sampai sudah di luar kota, berarti sampai tidak mendapat kewajiban sholat Jumat. Subuh saya sudah di luar kota. Oh iya, berarti sampean boleh tidak Jumatan. Hanya orang tidak paham. Jadi hatta berangkatnya pagi, wah aku udah Jumatan sudah. Jumatan musafir. Apalagi sampean subuh sudah ada di luar kota, sudah berangkat kemisnya Jumat di Surabaya dan subuh, tidak wajib sholat Jumat karena ketika subuh masuk kita sudah menjadi musafir. Jadi ketika subuh kita sudah menjadi musafir, sampai tidak wajib sholat Jumat. Tapi ketika subuh belum jadi musafir, habis subuh baru berangkat, maka wajib sholat Jumat. Bedanya itu saja. Sholat Jumat mandek sebentar di masjid, bawa barang rakaat, berangkat lagi. Apa beratnya? Daripada mempeng saya kan di luar kota. Iya, sampai berangkatnya sesudah subuh. Ya. Kalau di kendaraan bagaimana, Beb? Ya itu masalahnya. Bukan kendaraan kita ya, kendaraan bis gitu masalahnya. Di Indonesia ini mayoritas umat Islam, tapi banyak yang tidak menghargai syariat Islam. Andai kata bis itu sholat Jumat, itu yang ngamuk penumpangnya, dan penumpangnya juga orang Islam. Sampai tidak mungkin tukaran sama orang non Muslim, Kristen tidak mungkin. Sampai akan tukaran dengan saudara seagama, udah Islam. Begitulah kita hidup di daerah yang memang kesadaran beragama ini sangat minim. Saya pernah dulu masih tidak punya mobil itu, undangan ke Madura, naik bis mungkin jam 2 ya dari terminal Ketapang, jam 2 atau jam 3 malam. Alon-alonan sampai sebagus subuh. Sopirnya orang yang beribadah, jadi berhenti untuk sholat subuh. Mandek, berhenti di masjid di sebagus masjid, turun sholat subuh. Itu siapa yang protes? Ya penumpang. Penumpangnya agamanya apa? Islam. Penumpangnya agama Islam. Kayak bojong apa ya? Abid. Kondektornya ada sholat. Kerletnya sholat apa? Pokoknya salah satunya ada yang tidak sholat, ada yang tidur di belakang. Saya sholat, saya syukur sama Allah, alhamdulillah. Saya bisa sholat subuh. Karena saya berangkat jam segitu, karena saya berharap subuh ada di Situbondo. Jadi saya kan lama di Situbondo. Ternyata tidak, sebelum Situbondo sudah berhenti. Ngamuk, siapa yang ngamuk? Penumpangnya. Apa agamanya? Islam. Yang sama-sama naik sama saya di terminal Ketapang. Itulah memang itu harus ya,
kuat-kuatan iman begitu itu ya. Pernah juga saya ada pertemuan ulama di Cirebon waktu itu bersama Habib Omar bin Hafid. Saya naik sebis di Karanginte sana, bis yang model Lorena Pahala Kencana itu naik. Saya, adik saya Jawad sama satu kiai dari Glemor. Itu pagi berapa ya, jam 6 ya, jam 6 jam 7 itu saya naik bis sampai Jember sekitar jam 10 gitu. Berhenti lama di Jember, lama berhenti itu penumpang ada setengah jam ada, tapi kan belum masuk waktu zuhur gitu. Zuhur. Jam-jam 11 itu kasih makan berangkat. Itu ndak mandek-mandek, Pak. Ndak berhenti-berhenti sampai zuhur. Sampai asar. Karena kan di jeding itu ada jedingnya di toilet, ada toiletnya, jadi tidak perlu berhenti. Itu tidak berhenti-berhenti. Saya bingung mana saya sholat. Ternyata apa di Mojokerto apa di baratnya sana berhenti masuk pom bensin. Ya berhenti ngisi, saya turun. Saya bertiga turun, cepet-cepetan wudhu. Itu baru takbir zuhur. Tot. Itu siapa sopirnya? Ya orang Islam. Siapa sopirnya? Orang Islam. Siapa penumpangnya? Mungkin ya kalau saya pandangan saya besok Islam semua. Di bel-bel kayak maling. Tot. Saya sudah tinggal-tinggalan, sudah saya menghadap Allah gimana? Tinggal-tinggalan sudah. Urusan nanti. Salat saya. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, tapi ya sudah wajibnya tok waladhdallin amin ruku. Amin Allahu liman hamidah. Cepet-cepetan, walaupun itu sebutnya salah sama Allah kan ya, tapi sudah gopoh itu lari munggah bis. Itu saya dipandang kayak pandangan orang sama rampok. Terus kemana mereka tidak sholat? Tidak sholat karena maghrib kita baru ba'dal maghrib di Tuban tadi mana baru makan dan orang-orang turun untuk nguyuh, bukan untuk sholat, untuk kencing. Sampai Cirebon tuh subuh, menjelang subuh azan saya turun di bisnya mau naik tol, saya turun di Cirebon. Nah, jadi kita harus mengatur diri kita sendiri. Tidak usah tidak usah ngamuk-ngamuk. Keadaannya seperti itu ujian bagi kita bersama. Ujian bagi kita bersama. Orang ini dalam menghadapi ujian ini kan tergantung imannya, gitu. Tergantung imannya. Orang kalau beriman, pemikiran-pemikiran baik itu akan ditimbulkan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita semangat dalam beragama, Allah akan memberikan jalan bagi kita. Iya, ada semangat, Allah akan memberikan jalan bagi kita. Allah yang akan membuka jalan, tidak usah khawatir. Ada saja nanti cara gitu. Tapi kalau tidak semangat, belum apa-apa, wah repot, wah gini, akhirnya buntu jalannya. Karena kita harus membuka jalan sendiri. Karena Allah berfirman, "Lalladzina jahadu fina." Jahadu ini semangat. Orang-orang yang semangat di jalanku, aku akan buka. Buka ini kan sesudah apa? Buka jalan sesudah adanya semangat. Kan itu. Walladzina, ayatnya juga, "Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana." Kalau orang semangat dalam agama kita Islam, akan aku kasih jalan. Berarti jalannya kan diperoleh bagi orang yang semangat. Kalau tidak bersemangat tidak ada jalan. Dibuntu dengan pikirannya sendiri. Repot ini, tak bisa zaman sekarang. Gimana? Kan begitu. Kalau orang tidak semangat ada mendengarkan nasihat. Oh iya kan lambok roam, cuman setia repot tak bisa. Dibuntu oleh pikirannya sendiri gitu. Itu begini kiai ini, oh kan kiai, wah itu kan Habib. Kalau seperti kita ini yang gimana? Jadi belum ngelakoni sudah diputus oleh pikirannya sendiri, repot. Kan sering terjadi seperti itu. Ketika ada orang ceramah, disampaikan hadis, disampaikan Al-Quran, kita harus begini Pak, kita harus begini, nyaut. Itu kan zaman dulu kan, sekarang mana bisa seperti itu. Orang yang sudah kayak gini ini kita kan, padahal orang mau ibadah sama Allah itu kapanpun saja bisa.
Guru kita bersama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Umar bin Hafid yang kita kagumi dan kita panuti itu, beliau mengatakan, katakan Islam itu dulu 1 juta orang, kita harus ada di dalam yang 1 juta itu. 1 juta orang ikut agama, lainnya tidak ikut, kita harus ada di dalam yang 1 juta. Makin akhir zaman berkurang, tinggal 1000. Kata beliau apa? Kita harus ada di dalam yang 1000 itu. Kalau nanti agama ini pengikutnya tinggal 100, kita harus ada di dalam yang 100. Andai kata agama tinggal 1 orang, Anda harus menjadi orang 1 itu. Itu namanya semangat beragama. 1 juta banyak konconya, ya kita harus ada di dalam yang 1 juta itu. Lama keadaan sudah hancur, tinggal 1000. Kita harus ada di dalam yang 1000, jangan ikut yang berapa? Ya itu lagi 900.000 itu jangan di situ, harus ada di 1000 ini. Lama-lama gerontol, ternyata pengikut agama ini nanti di akhirnya tinggal 100. Kita harus ada dalam yang 100 itu. Jangan kita repot, orang-orang sudah sekarang keluar semua. Kita ini kan repot juga, ya keluar. Jangan, harus ada di 100. Pegang. Akhir nanti sudah mau kiamat, tinggal 1. Kata beliau, kamu harus jadi yang 1 itu. Itu semangat beragama. Jangan itu dibuntu dengan pikirannya sendiri. Repot. Dibuntu oleh pikirannya sendiri. Karena kalau berfirman, semangat dulu. Kalau kamu semangat, aku kasih jalan. Lanahdiyannahum subulana. Aku kasih jalan menuju jalanku, yaitu jalan agama. Kalau tidak semangat, repot. Kadang-kadang dia bisa berbuat apa? Kan gitu. Tadi malam saya pengajian Bulusan Barak, KK. Saya kasih tahu, harga kambing itu sebetulnya tidak mahal dibandingkan dengan fasilitas hidup yang kita lakoni sehari-hari. Tapi kenapa banyak orang punya anak sampai anaknya besar belum di-KK-i? Padahal harga HP yang dipegang oleh anaknya yang SD itu sudah sama dengan harga kambing. Ya kalau sepedanya dia tompai dapat kambing 8, Pak. Mau 2 jutaan, sepedanya 14 juta kan oleh Beto. Iya mau 7 juta, belum mulai Vario anyar 20 juta kan oleh bisa bolo. Kan gitu. Ya hanya bukakan spion sama knalpot sama bannya. Varionya sudah dapat kambing 1 kan ya. Tidak harus dijual semua. Itulah semangat beragama. Itu harus kita munculkan. Kata Nabi gini, nanti akhir zaman itu Islam tinggal namanya saja. Islam namanya orang Islam gitu, tapi kelakuannya jauh daripada kelakuan yang Islami. Nomor 2 apa kata Nabi? Islam itu Quran tinggal tulisannya saja. Tulisannya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tulisannya Quran seperti itu, tapi yang hadir ke tempat-tempat perzinahan itu kalau dihitung malah kebanyakan juga orang dan seterusnya. Saya pernah pengajian di salah satu PT pelabuhan ini, kapal yang punya kapal-kapal itu salah satu PT. Ada kantornya di sana, saya diundang Ramadan ada direkturnya ada dari Surabaya. Buka bersama, ngaji sebentar terus tanya jawab. Dia tanya, malah direkturnya tanya ini. Gimana Pak Ustadz, saya ini kan sibuk pertemuan, rapat itu hampir setiap hari rapat itu. Hampir setiap hari rapat. Sehingga ini bermasalah dengan sholat saya itu. Dengan sholat saya. Jadi sibuk rapat gini, akhirnya sholat saya keteteran atau bahkan tertinggal, bahkan tidak sholat. Tapi kan sebabnya sibuk, bukan kita lengah, enggak. Sibuk. Ya, gitu. Ini kan tidak bisa dijawab dengan fikih. Kalau dia dengan fikih, dalam ilmu fikih, karena pertanyaan bukan pertanyaan fikih. Kalau pertanyaan fikih itu gini, bagaimana saat ketika saya sholat ternyata kok sarung saya suwe, artinya ada kemauan untuk abajang sudah. Saya mau wudhu gimana? Kalau ketika wudhu kaki saya ini keluka kan, itu kan berarti ada kemauan sholat. Ini kan tidak ada kemauan untuk sholat karena sibuk. Saya tanya, berarti sampean puasa? Ya
Kenapa kok puasa Ustaz? Dan enggak, sampean mengatakan enggak ada kesempatan, berarti sampean kan puasa. Puasa kan. Ya enggak Ustaz, makan. Oh, ada kesempatan untuk makannya. Ya ada. Sampean habis makan, oh taruh piringnya, langsung rapat lagi. Apa ada jeda waktu? Apa prit, langsung ambil nasi cepet-cepet, langsung rapat lagi. Ya enggak, mesti main duduk kan, duduk ambil tusuk gigi gini. Nah, saya minta waktunya tusuk gigi gunakan untuk sholat. Bukan suruh ngambil waktu, sampai enggak usah makan, sholat saja. Mungkin sampai enggak mampu ya. Sampai habis makan tuh kan duduk, padahal kan ini bos, masa langsung kan enggak usah duduk dulu ya. Mau nyemit rokok gitu, ambil tusuk gigi. Saya minta waktunya tusuk gigi saja sampai untuk menghadap Allah yang ngasih sampai jadi bos. Enak gini, diem dia, diem. Bukan tidak ada kesempatan Pak, tidak ada kemauan, diem. Dia terus ngomong, ya gini Pak Ustaz, kan saya tidak selamanya bawa sarung, pakaian saya ini kan tidak selamanya suci. Kadang-kadang kita ke kamar mandi, kita ini kencing, kadang-kadang kamar mandinya pakai tisu dan semacamnya. Ya, tidak. Sampean naik apa? Dia naik mobil. Coba sampean lihat. Di mobil sampean tuh ada dongkrak apa enggak? Dongkraknya ban kalau empos Pak, ada dongkrak enggak? Ya pasti ada. Untuk apa sampean bawa dongkrak? Anda mesti dibutuhkan kan? Antisipasi kalau bannya meledos. Kan gitu. Dan sampean bisa bawa dongkrak yang berat besi yang antisipasi untuk ban. Sampean tidak bawa sarung antisipasi untuk neraka. Takutan sama ban meledos sampean daripada sama api neraka. Sampean dongkrak bawa, sampean ngalor ngidul mesti ada di bawah jok itu. Sampean taruh sarung karetono biar tidak besar, taruh bawahnya jok, di sebelahnya dongkrak. Ini untuk keselamatan dunia dan ini untuk keselamatan akhirat. Diam dia. Harganya dongkrak Pak sama harganya sarung, larangan dongkrak saya bilang. Ya. Bukan tidak ada kesempatan Pak. Sampean tidak mau sholat memang. Banyak istighfar sama Allah biar tenang hati sampean. Nanti sampean jalan sendiri untuk sholat. Walaupun sampean ada perang sekalipun, sampean tetap Allahu Akbar. Ini yang berbicara, hatinya yang berbicara. Itu Pak, itu perlu artinya bukan kita membicarakan orang, perlu dipikir dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita tidak sempat mau berjamaah, tidak sempat. Padahal ya ada di rumahnya gitu kan, tidak melaku-melaku, tidak ada di rumahnya, tidak kemana-mana. Itu. Kembali ke permasalahan bahwa disunnahkan untuk mandi. Ini saja sudah. Mandi ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngomong tidak sempat, jangan ngomong tidak sempat. Malas kadang-kadang. Bahkan di kalangan para sahabat Rasulullah, di kalangan para tabi'in itu kalau tidak mandi mau Jumatan itu merupakan sebuah aib yang sangat besar. Jangan sampai ketahuan orang terus Jumatan ndak adus. Wah itu malu karena meninggalkan sunnah Rasulullah. Bahkan dikatakan mandilah kamu walaupun harga air itu 1 gelas 1 dinar. 1 dinar itu 1 keping emas. Karena dinar ini uang emas. Kalau dirham itu uang perak. Andai kata harga air itu 1 gelas 1 dinar, 1 keping emas, saking larangi, belilah untuk mandi di hari Jumat karena itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan di kalangan ulama itu diterangkan dalam sejarah hidup beliau itu dihina, dinyek, kocak, dilokno itu apa saja ndak ngamuk, setelah ini koyo motak itu diem, ndak marah, ndak apa-apa ya, karena tidak prinsip itu.
muana tak rata, apalah, kocak pasara yang soro sudah, ya kocak pasara, muana itu tidak marah karena tidak prinsip. Tapi saya tahu, Jumatan tak mandi, ngamuk gitu Pak. Ngamuk. Cek motak kereta ngamuk, biasa sih, tapi coba terus Jumatan tidak mandi itu ngamuk itu karena masalah prinsip, masalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk yang hadir. Yang tidak hadir mau musafir tidak apa-apa, tidak mandi. Atau wanita-wanita yang di rumah yang tidak ke Jumatan tidak mandi, tidak ada kesunatan. Ya mandi, bukan terus orang Jumat tak oleh mandi. Benita oleh Kak, benita oleh, jangan salah paham. Bukan tidak boleh, tidak ada kesunatan. Bagaimana? Ya ada kata mandi, ya tidak dapat pahala. Ya, biasalah ya, bersih, wangi gitu, seger. Ya cari pahala lain kan gitu. Enak ya orang laki-laki bisa mandi dapat pahala, perempuan enggak. Sampean mandi dengan niatan menyambut suaminya dari Jumatan, pahala besar. Saya laki ke Jumatan, saya bini mandi, mak nyaman orang laki malolo si mandi. Saya oleh ganjaran, kok terlalu ganjaran? Masuk aja di mandi. Bersih, sabunan, sambuan, baroom, bedaan, sholat zuhur di rumah, kan gitu. Saat suami datang, sambut ahlan dengan wajah yang berseri-seri, kan perak lakina, arwah ganjaran. Kan gitu kan, banyak cara untuk mencari pahala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang wanita ya, namanya Asma binti Sakan Al-Ansariyah, orang Madinah, asli penduduk Madinah, namanya Asma. Bukan Asma yang putrinya Sayyidina Abu Bakar, ini Asma yang lain. Asma ini terkenal dengan nama juru bicaranya kaum wanita, Khatibun Nisa. Apa sebab? Karena ibu-ibu ini kalau ada permasalahan yang perlu ditanyakan sama Nabi, yang disuruh siapa? Asma ini. Mungkin cara komunikasinya bagus itu. Coba tanya, Asma matur gini, sehingga terkenal dengan nama Khatibun Nisa, juru bicaranya kaum wanita. Suatu waktu ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asma ini datang sowan sama Nabi. Ya Rasulullah, kata Aisyah, bi abi anta wa ummi, innallaha ba'atsaka lirrijali walin nisa'i kaffa. Fa amanna bika wa bi ilahika wa ana wa inna ma'syaran nisa mahsurat maksurat makhdurat. Qawaidu buyutikum wa hamilatu auladikum. Katanya Asma ini begini, Nabi, saya ini ya, demi Allah engkau Nabi, panjenengan ini diutus untuk orang laki dan untuk orang perempuan. Artinya bahasa dikata agak dikasarkan sedikit, jangan pilih kasih. Sampai nabinya orang laki, sampai juga nabinya orang perempuan. Satu. Yang kedua, kami orang perempuan percaya kepada Tuhan yang kau suruh, yaitu Allah, dan percaya kepada panjenengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sama dengan bapak-bapak itu, tidak ada bedanya. Kami beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah, sama dengan orang laki, dan panjenengan nabinya orang laki dan nabinya orang pada. Apa bedanya saya dengan orang laki? Apa bedanya? Sampai nabinya orang laki dan nabinya perempuan, saya juga iman kepada panjenengan dan iman kepada Allah. Sama kan sama bapak-bapak, tidak ada bedanya. Tapi kenyataannya dalam keseharian, kami ini perempuan ini sebagai satpamnya rumah. Nah, itu. Satpam ini aturan asal-asal. Sekarang kan sudah banyak perempuan-perempuan yang melanggar aturan kan gitu. Kami ini
Qawaidu buyutikum, satpamnya rumah, yang keluar laki, lanang, perempuan di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh kelihatan orang. Gitu. Ini sudah permasalahan bukan sekarang. Ya sekarang istri sampean nyaman orang laki, warman orang bungko, suruh budi bini, suruh budi bungko, suruh budi bungko tak boleh keluar, itu haram, boleh keluar tak boleh. Itu pertanyaan perempuan zaman Nabi. Kalau ada perempuan sekarang di rumah sampean tanya gitu, kasep kasih tahu, suruh ngaji. Laki keluar oleh, ini budi bungko mana soalnya haram, oleh ngaria. Itu sudah ditanyakan oleh Asma ini. Qiyam ini longgo. Duduk di rumah, jaga rumah. Wa hamilatu auladikum, benana, nyosoe, mandi, ubek-ubek pawon gitu saja. Wa annakum ma'syarar rijal, sedangkan panjenengan nabi orang-orang lanang ini fuddiltum alaina, lebih mendapat keutamaan. Ini sahabat ya. Sampai bedakan pertanyaannya sahabat itu dengan pertanyaan perempuan sekarang. Panjenengan enak nabi orang laki. Apa diantaranya? Bil jumai, bisa hadir sholat Jumat. Perempuan tak usah, jangan tahu lagi sholat Jumatan. Padahal katanya di bid'ah Jumatan itu pahalanya besar. Jumatan itu bagaikan haji. Tapi orang laki saya suruh. Kita perempuan kan kepengen juga dapat pahalanya haji. Mungkin juga dapat pahalanya umroh. Kan gitu. Jumatan orang laki. Iya. Terus wa iyadatul marid, nyambangi orang sakit, orang laki. Perempuan tak boleh bini atau oleh keluaran, boleh buka. Pada jenazah mekol, kubur orang laki, orang bini tak boleh norok. La ilaha illallah, dia jone anil itaniana nangis, katel mangkat. Orang laki, oh bilang, dan kita kepengen pahala seperti itu juga. Gitu. Lah yang dipertanyakan sekarang katanya Asma ini, lah dengan kegiatan ibadah orang lagi sampai dikatakan perang, atau jihad, perang, katanya satu tetes darah perang itu sekian pahalanya. Dan terus kita perempuan tak boleh norok perang, kan nyaman. Orang lagi pahala. Kita yang di rumah dapat apa terus? Yang dipertanyakan, apa kami ini yang duduk di rumah seperti ini pahalanya sama dengan yang laki-laki yang keluar? Coba. Nah, ini yang beda dengan perempuan sekarang. Pertanyaannya bukan apa kami boleh keluar seperti, enggak. Bukan begitu pertanyaannya. Salah. Perempuan enak, laki keluar, Jumatan laki, berumah nih bini, jadi harus keluar juga lah. Apa gendengnya mana Wah? Itu yang dipertanyakan orang sekarang. Kan perempuan juga boleh keluar? Enggak. Mereka ini perempuan dulu tetap mengikuti perintah Nabi. Cuman yang dipertanyakan, kan sepenting kan benih keluar lah. Sepenting apa? Pahalanya kan. Kalau orang itu jujur, yang penting kan pahalanya. Sampai ini kepengen pahala, pengen keluar. Nah, kan apa kami mendapat pahala sama dengan mereka yang keluar, wahai Nabi? Ini bedanya dengan pertanyaan sekarang. Sekarang, apa kami boleh keluar seperti mereka? Enggak, ada minta keluar. Oke, kita taat, kita ada di rumah, cuman apa ganjaran apa ada? Apa jawabannya Rasulullah? Ya Asma, afhimi anni wa akhbiri man wara'ak minan nisa. Sampaikan Asma. Ya. Sampaikan, pahami, sira paham maksudku, mana paham dulu. Kalau kamu sudah paham, sampaikan kepada wanita-wanita yang ada di belakang sampean yang nyuruh tanya itu bahwasanya inna husnat taba'ulil mar'ah li zawjiha wa talabiha li mardatiha wa atba'aha li rawabati ya'dilu dzalika kulli. Ketahuilah Asma, sesungguhnya berperilaku baik kepada suami, artinya ngabdi kalakena kepada suami. Wa talabiha li mardati, dan yang dicari adalah keridhaan suami, beribukoh di dalam rumah, mengabdi kepada suaminya, bukan karepnya sendiri. Pokoknya yang dicari adalah ridhonya suaminya. Maka pengabdian seorang wanita
di rumah tak nyambangi orang sakit, perang tidak ikut, nyelawat kuburan dia tidak ikut, Jumatan ada di rumah. Wanita yang seperti itu, akan tapi dia selalu berusaha mencari ridho suaminya, pahalanya sama dengan yang Jumatan, sama yang dengan yang menyambangi orang sakit, sama dengan nyelawat, sama dengan perang, sama dengan haji. Sampaikan. Kemudian mendengar jawaban Nabi ini, keluar dari Nabi pidato Asma ini dadam wanita. Wahai wanita, para wanita ibu-ibu yang ada di rumahnya mencari ridho suaminya, melayani kehendak suaminya, berbuat baik kepada keluarganya, anak dan suaminya, pahalanya sama dengan yang haji, sama dengan yang perang, sama dengan yang menyambangi orang sakit, sama dengan yang nyelawat. Sampaikan. Apa mendengar jawaban ini? Fa adbarat lil mar'a wa hiya tuhallil wa tukabbir. Itu maka perempuan ini mendengar suara pidatonya Asma langsung bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, menyebut nama Allah sambil mengatakan sama, pahalanya sama, sambil pulang itu sambil pahalanya sama, pahalanya sama, pahalanya sama. Itulah. Tanya tidak masalah, tanya boleh, tapi kau tunda ibadahi. Mau tanya itu ngengkel, jangan tanya gitu. Jadi pertanyaan juga sampean lihat ya perbedaannya dengan yang ditanyakan ibu-ibu sekarang kalau pengajian. Kami kan di rumah saja, kapan kami keluarnya? Sampai nyari keluar apa nyari pahala? Sahabat perempuan tanya sama Nabi, Nabi ini kan enak orang lagi, apa kami dapat pahala sama dengan mereka kami yang duduk di rumah? Sama. Boleh sudah. Mau apa? Mau ikut perang? Mau sakit keluar darah? Mau buka pahala? Ada. Diam dia dengan tumakninah. Orang ini kan menghadapi apa saja, kalau hatinya nerimo itu akan tenang. Sampai makan tempe tapi nerimo, tenang, enak. Beri juga aja, tapi menggubu-gubu tak enak akan sakoni. Nah, kan itu dengan tumakninahnya hati ini yang menghantarkan orang kepada ketenangan hidup begitu. Lain, saya pernah ditanya ibu-ibu, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya perempuan ikut sholat hari raya? Saya bilang, perempuan itu lebih afdol ada di rumah. Persiapkan diri untuk menyambut suami di hari raya. Persiapkan anak-anak suaminya sampean, ya anaknya sampean. Di rumahnya pandi, tenteni, salene. Jadi bapak datang dari masjid itu, istri sudah siap, anak-anak sudah wangi, sudah lebaran kelambiannya, didandani oleh emak. Itu pahalanya jauh lebih besar dari sampean ikut abung salbung di masjid orang laki roh. Ya jauh itu. Dan ini merupakan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam. Jawabannya apa? Oh ya sudah, bukan iya. Oh, kan saya tidak bisa salat Id. Salat Id di rumah bagi perempuan itu lebih afdal daripada salat Id masjid. Gimana caranya Ustaz? Usolli sunnatan li idil fitri rakaataini. Allahu akbar. Mau sampai takbir petok, takbir tak apa-apa, karena takbir itu sunnah. Salat biasa. Allahu akbar kabir orang. Seperti sampai salat subuh itu sangat tidak pakai kunut. Katanya ada takbir-takbirnya gini, tak usah takbir dah. Biar tidak repot. Pahalanya sama-sama dengan yang di masjid. Itu katanya ada pidato-pidatonya, nanti pidato kan TV, pidato radio, pidato banyak mana pidato itu nanti gampang itu. Oh iya. Tapi kan enak Pak Ustaz, baru repot. Sampai ini nyari enak apa nyari pahala gitu. Ujung-ujungnya saya bilang sholat sampean, tidak apa-apa sholat di rumah lebih afdal. Kan tidak ada khutbahnya. Khutbah setel radio, setel TV ada khutbah. Mau cari khutbahnya Istiqlal ada kalau lebaran, Pak. Masjidil Haram berdiri kalau sangat setel. Masjidil Haram sudah khutbah lebaran. Ujung-ujungnya, tapi kan kapan kita ini keluar enak orang laki sampean nyari enak, nyari ganjaran.
Ya sudah, kalau sampean mau keluar rumah karena enak, ya sudah, tak usah kelambian, nyaman celep. Kalau mau cari enak, aturan habis sudah. Ada aturan mencari nyaman. Atau nyaman orang yang laki, oh pun tak usah tanya sampean. Karena saya sampean bener tapi nyari nyaman. Babi roe botono nyaman, tak akan lah. Ya kalau nyaman aja, akhirnya ujung-ujung itu enak tuh ya itu. Bedakan dengan sahabat. Sahabat apa tanyanya? Apa kami sama pahalanya? Sama. Takbir. Sama. Alhamdulillah sama pahalanya. Orang dengan tenang dan mereka tumaknina di rumahnya. Tak ke masjid. Ganjaran apa ada? Aro bodoh mate tak labet ganjaran ada. Kan itu orang lagi dengan pedangnya, mak nyari sake bude luar, cek bude bunga ganjaran ada. Kan itu pahalanya sama. Ini pahalanya sama. Ya, hanya saja kejujuran itu tidak ada. Pertanyaannya seakan-akan terlalu ganjaran. Mereka boleh pada jawabannya, tapi kan nyaman bisa. Ya sudah, sampai nyari keluar, benih nyari ganjaran. Andai kata perempuan itu ke masjid tidak ada pahalanya, sampai makbun ke masjid karena nyari nyaman. Nah, itulah para hadirin. Jadi ada porsinya ya, dalam beragama ini ada porsinya masing-masing. Jangan kita melewati porsi, karena porsi itu yang atur Allah dan Rasulullah. Nanti malah bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Sama dengan orang ibadah ini. Wudu berapa kali cuci muka? 3 kali. Itu porsinya 3, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Oh 2 eman kaingah, eman airnya kurang pahalanya, tidak sunnah. Wudunya sah tapi tidak dapat pahala sunnah. Atau biar ya mon sajen lepos sajen gunjoran. Wah, wudu ibu cai kabeh. Basuh muka disiram dari kepala. Wah, adus. Apa itu lebih hebat? Enggak, malah makruh. Bahkan kalau masjid airnya masjid bisa haram. Biasanya orang telok, engkau petok. Wah. Kenapa kok 7? Biar lebih afdal. Tidak pakai afdal, malah makruh. Melebihi dari 3 hukumnya makruh. Pakai airnya orang banyak hukumnya haram. Tawaf 7 kali, ya 7 Pak, jangan lebih. Umrah tawaf petok, ambuh petok. Selesai sudah porsinya segitu, lanjutkan dengan sa'i. Jangan lebih banyak, lebih nanti, itu urusannya nanti. Ini ada aturannya, petok ya petok galuh. Kalau nanti selesai kepengen tawaf lagi, tawaf sunnah lagi 7 kali gitu. Jangan terus lebih banyak lebih bagus, enggak. Saya pernah nyambangi orang haji itu dulu. Beb, kaulah ni kayak Mekah beb. Napa reng-oreng ni kabela atau petong kali? Kemudian berapa kali haji? Kita kadang salekor. Kadang salekor. Siapa sih nyoro? Kadang kaulah ni kapan mulai salekor lesok ngenom gelu, angkat leng-leng boleh. Karena kau lah bagus sebenarnya bagus. Salah apa tak 100 sekali 200. Karena aturannya ada dosis. Kan dikata obat itu ada dosis. Sudah salahnya lagi orang. Malas cakan-cakan kami. Oleh betok tu juga bias. Pemian berapa sih? Oh lagi salekor dengan. Salekor sih. Kadang-kadang kau ada salekor tambu, ngenek mengkir kalau ngenom yang zam-zam poter boleh. Sungguh lapangan sepak bola berjalan. Nah, itu lagi. Jadi bagaimana kita beragama ini sesuai dengan porsinya, sesuai dengan dosisnya. Siapa yang ngatur dosis? Allah dan Rasulullah sebagai sahibus syariah. Allah dan Rasulullah sebagai sahibus syariah, siandi agama. Ya, ikut kepada sahibus syariah sehingga kita sampai kepada aturan yang benar. Ketika sudah kita seperti itu, Allah akan membuka jalan. Tidak usah khawatir, Allah akan membuka jalan. Tuhannya Sunan Ampel itu siapa? Kan Allah. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Asalkan semangatnya sama, kita bisa. Kan ya, oh itu ada waliullah, siapa? Habib Hadi itu waliullah. Tuhannya siapa? Allah. Yang memberi kewalian kepada Habib Hadi siapa? Allah ada sekarang. Allah ada pada sekarang. Ada kan? Yang meninggal Habib Hadinya, yang meninggal Habib Solehnya, yang meninggal Sunan Ampelnya, yang memberikan masih ada. Hanya saja, kenapa kita kalau tidak diberi seperti
beliau-beliau semangatnya tidak sama. Pemberi masih ada sampai kiamat, yang memberi ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistimewaan oleh Allah di hadapan Allah, walaupun kita tidak istimewa di hadapan manusia. Semoga kita selamat dunia akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhum wa farraqna ba'dahu ma'suma la taj'al fina la ma'ana la alaina shaklan mahruma ya alim as-sirri la tahdis lana wa afina afwan kunna nahiduna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Offset ini ya kelamaan ya, mohon maaf. Karena saya jarang. Saya ini Jumat punya 2 kewajiban. Ya, Jumat ketiga sama 4-4 suruh ke Al-Huda, tapi dalam waktu yang bersamaan saya punya rutinan di Baitur Rahman, Masjid Agung. Setiap Jumat saya di sana. Mana pokoknya sudah bagi-bagilah. Mana saya bisa nanti saya datang insyaallah. Mudah-mudahan lebih kerap lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.